energi ambang dari setiap plat atau elektroda, ya, yang diantaranya adalah natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium tidak sama. Coba untuk belajar bersama menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang mau kuliah, silakan datang ke STM Pati. Ya, sudah 2 tahun berjalan. Ya, biaya kuliah murah, bisa diangsur. Dan di sini memiliki sarana dan prasarana sendiri, memiliki gedung sendiri, sarana dan prasarana sendiri, memiliki ruangan ber-AC dan juga memiliki WiFi. Kemudian kami juga membuka 3 prodi. Yang pertama, prodi informatika, yang kedua, prodi teknik elektro, dan prodi manajemen. Oke, by the way, sekarang sedang lockdown, maka kuliah di Pati saja, nggak usah kemana-mana. Oke, saya tunggu. Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share, dan like, share, dan like. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama mengenai efek fotolistrik dari beberapa elektroda. Di antaranya adalah natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium. Nah, kita akan gunakan software animasi PET yang bisa kita langsung buka melalui online maupun offline. Mari kita mulai. Begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama channel Nuri saja. Kali ini kita coba belajar bersama dengan simulasi efek fotolistrik menggunakan aplikasi atau software PET. Ya, oke. Di sini ada 2 buah elektroda, ya. Kemudian sebagai variabel adalah yang sebelah sini, yang disinari nanti sebagai variabel bebas. Kita akan ubah-ubah. Di sini ada, kita lihat ada natrium, ada seng, ada tembaga, ada platinum, dan ada kalsium. Kita mulai dari natrium dulu. Natrium. Kemudian ini grafik arus dan tegangan. Ini adalah arus dan intensitas cahaya. Dan ini adalah energi dan frekuensi. Kita lihat, ini lampu sudah menyala. Ini diarahkan ke elektroda natrium. Bagaimana ketika kita tingkatkan intensitasnya? Ya, kita tingkatkan intensitasnya, apa yang terjadi? Ya, tidak terjadi apa-apa, ya. Baik, sekarang kita coba sinarnya kita geser. Yang awalnya merah ini dengan panjang gelombang 753 nanometer, kita geser warna merah muda. Kita tingkatkan intensitasnya. Tidak ada yang terjadi apapun dengan natrium, ya. Oke, kita gunakan 50% untuk intensitas cahayanya. Kita ubah panjang gelombangnya dengan menggeser ini warnanya ke arah kuning, warna kuning. Ya, jadi di sini adalah merah, kuning, hijau, biru, ungu, ya, dan ultraviolet, ultra ungu. Ya, ini adalah warna cahaya atau spektrum cahaya. Ya, semakin semakin ke arah kiri, ya, dari merah, kuning, hijau, biru, ungu, ini panjang gelombangnya semakin kecil dan frekuensinya semakin tinggi. Nah, kita lihat lagi. Di sini belum terjadi apa-apa, ya. Elektroda natrium tidak terjadi apa-apa, tidak ada arus yang mengalir di sini. Ya, tidak ada arus yang mengalir di sini. Kemudian kita teruskan lagi frekuensinya ke arah hijau. Belum ada. Oh, sudah mulai ada. 1, 2, 3. Nah, ini sudah mulai mengalir. Ada aliran elektron yang terhambur dari elektroda natrium ini. Kenapa demikian? Elektron ini
dihantam oleh sinar warna hijau, ya, warna hijau. Coba kita tingkatkan intensitasnya, ya, tidak begitu signifikan mempengaruhi, ya, sama saja dengan ketika kita pakai 50%, ya, seperti itu ya. Sekarang bagaimana ketika frekuensinya kita geser ke arah warna biru? Bagaimana yang terjadi? Ini warna biru. Lihat arusnya. Ketika hijau tadi, bagaimana? Kita bisa lihat ini ada arusnya mulai tampak 0,24 ya, ampere ya. Terus kita geser lagi ke warna ungu. Bagaimana yang terjadi? Arusnya semakin meningkat 0,079. Ya, kita lihat grafiknya di sini, arus mulai naik, yang warna merah ini, titik warna merah naik ya. Kemudian ini arus juga mulai naik ya, yang warna hijau. Kemudian yang biru, energi mulai naik, frekuensi juga mulai naik. Kita geser lagi ke ungu, ultra ungu. Bagaimana? Arusnya terus meningkat, arusnya meningkat ya. Oke, arusnya semakin besar 0,591 ya. Nah, ini membuktikan bahwa menunjukkan ya, bukan membuktikan, ini menunjukkan ya, ilustrasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensinya atau semakin kecil panjang gelombangnya, maka arus yang terhambur dari elektroda natrium semakin besar ya. Nah, kalau kita geser lagi, perkecil lagi gelombangnya, maka kita lihat grafiknya ini, arusnya semakin meningkat drastis ya, itu. Kemudian ini energi dan frekuensi juga sama-sama meningkat. Sekarang kita tingkatkan intensitasnya. Intensitas kita tingkatkan, apa yang terjadi? Ternyata arus pun meningkat juga. Sehingga bisa disimpulkan di sini untuk warna cahaya tertentu ya, ketika memang cahaya itu atau sinar itu sudah mampu semakin besar intensitasnya, ya, jadi intensitasnya ini mempengaruhi. Nah, arusnya 1, ya, arusnya semakin besar seperti itu. Oke ya, jadi arusnya semakin meningkat manakala intensitasnya juga dinaikkan, tapi untuk panjang gelombang tertentu ya. Namun demikian bukan berarti ketika kita alihkan di warna merah ya, warna merah ya, warna merah, meskipun intensitasnya kita naikkan, tidak ada arus yang mengalir. Artinya apa ya? Arus yang mengalir tadi itu didominasi oleh perubahan intensitas, didominasi oleh perubahan frekuensi. Semakin besar frekuensi, maka arus listrik yang terhambur dari natrium semakin besar. Oke ya. Oke, kita menggunakan intensitas 50% ya. Kita ubah frekuensinya. Iya, kita lihat arusnya meningkat, frekuensi meningkat. Oke, gitu ya. Oke, inilah fenomena animasi atau simulasi dari efek fotolistrik ya, dimana elektron-elektron terhambur akibat adanya energi foton dari sinar yang ditembakkan kepada elektroda ya. Elektron itu berasal dari atom-atom natrium ya.
Oke, sekarang kita akan coba kita pakai warna biru. Nah, ada alirannya gitu. Kita ganti natrium dengan seng. Apa yang terjadi? Nah, ketika natrium sudah ada aliran elektron, tetapi ketika kita ganti seng tidak ada aliran, ya, tidak ada aliran. Jadi energi ambang daripada seng lebih besar daripada natrium, ya, sehingga warna biru tidak mampu melontarkan elektron-elektron valensinya. Ketika tingkatkan warnanya ungu, ultra ungu, dan seterusnya, ini baru dia menghasilkan arus, ya, seperti itu. Itu seng. Nanti seng ini elektron valensinya memiliki energi ambang lebih kuat daripada natrium. Tetap kita warna biru. Kita lihat sekarang yang tembaga. Kita plat elektroda, kita ganti plat tembaga, ya, juga warna biru belum menghasilkan. Oke, pada angka berapa ini? Nah, ini ultraviolet sudah ya hampir mendekati seng, ya. Ini ultra ungu baru dia menghasilkan elektron terhambur, ya, menghasilkan arus. Kita ubah lagi platinum. Kita ubah dengan platinum. Platinum ternyata elektron valensinya memiliki energi ambang lebih kuat lagi. Oke, ini dengan panjang gelombang kecil, frekuensi yang luar biasa besar, baru dia menghasilkan elektron. Ya, elektronnya baru terhambur ketika frekuensi yang besar banget. Oke, energi ambang kalsium dari setiap plat atau elektroda si warna biru, yang diantaranya adalah kalsium, natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium tidak sama. Warna ungu, sudah ada lontaran. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa energi ambang dari setiap plat atau elektroda, ya, yang diantaranya adalah natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium tidak sama. Ya, kalsium ini lebih cepat pudar atau lebih cepat memendarkan elektron dibandingkan dengan seng dan tembaga. Ya, di antara elektroda ini yang paling kuat atau paling besar energi ambangnya adalah platinum. Ya, platinum. Terbukti dia ketika menggunakan frekuensi yang besar banget, baru dia bisa melontarkan elektron, ya, gitu. Nah, sekarang kita kembali ke oke, kita pakai kalsium. Kita lihat bagaimana pengaruhnya menggunakan tegangan. Bagaimana ketika elektroda ini kan kita lihat tegangannya kan netral, ya, 0. Kita buat misalnya ini kalsium diberi muatan positif. Apa yang terjadi? Elektronnya tidak terhambur. Ya. Kenapa? Karena elektron ini diikat oleh tegangan positif. Tapi ketika tegangan positif kita kecilkan, bahkan netral, apa yang terjadi? Ya, dia terhambur. Dia terhambur. Ya, apalagi ketika elektron tadi diberi tegangan negatif. Jelas cepat banget, ya, cepat banget. Karena terdorong juga oleh elektron-elektron pada sumber tegangan negatif ini memiliki muatan elektron lebih banyak, sehingga hamburannya pun lebih besar. Gitu. Ya. Oke, ya. Nah, disinilah muncul nanti yang namanya potensial penghenti atau potensial henti, untuk menunjukkan seberapa besar kekuatan atau tegangan listrik untuk menghentikan elektron itu. Makanya energi elektron yang bergerak ini, ya, dijadikan dalam satuan elektron volt, ya, elektron volt untuk energi kinetiknya. Oke, ya, kita lihat sekali lagi.
Nah, itu arusnya naik ya. Arusnya naik gitu kan. Naik, arusnya naik. Arusnya naik gitu. Besar sekali. Nah, kemudian bagaimana kita membuat potensial penghenti? Caranya kita kasih tegangan, kasih tegangan. Iya. Oke, kasih tegangan agar dia tidak terlontar. Bagaimana? Ini dia ya. Min 5 volt ini menunjukkan potensial penghenti di mana elektron tidak terlontar. Elektron mampu terhalang oleh potensial ini ya, sehingga elektron tidak terhambur dari elektroda tersebut ya, seperti itu ya. Ciri-cirinya arusnya berhenti ya, tidak ada arus, berarti ya potensial tadi, tegangan tadi mampu menahan laju hamburan elektron tadi. Oke ya. Nah, kita lihat di sini untuk frekuensi dan energi ya, ini linear, artinya sama-sama saling berpelurus ya gitu. Frekuensi besar, energi juga besar. Oke. Ketika energi potensial kita turunkan atau bahkan tidak ada, ini terjadi aliran elektron lagi gitu. Oke. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini punya manfaat dan semoga simulasi ini memberikan gambaran lebih lebih nyata atau memberi gambaran lebih kuat kepada kita tentang bagaimana peristiwa efek fotolistrik. Aplikasinya banyak sekali ya. Aplikasinya adalah diantaranya yang paling umum adalah untuk sel surya, untuk penerangan di jalan-jalan raya atau di gedung-gedung ya, menggunakan sel surya atau efek fotolistrik menggunakan panel surya ya, di mana energi cahaya matahari ya digunakan untuk melontarkan panel surya, elektron panel surya, kemudian untuk dijadikan sebagai sumber energi listrik. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.